bersama-sama. Oleh karena itu, supaya kegiatan kita lebih bermakna, mari bersama-sama kita berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo ketua kelas, pimpin doa hari ini. Kita berdoa. Berdoa mulai. Semoga kegiatan belajar kita lancar dari awal sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi hari ini, Nak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semangat walaupun hari menjelang siang, tetapi kita tetap semangat pagi. Semuanya tetap semangat. Nah, alhamdulillahirobbilalamin. Sekarang alhamdulillah dari Bapak lihat hari ini semuanya telah hadir di dalam kelas, telah menunjukkan rasa kepeduliannya terhadap kegiatan belajar hari ini. Oleh karena itu, supaya kegiatan kita lebih tertib, coba perhatikan pakaiannya. Sudah rapi atau belum? Kemudian coba lihat rambutmu bagaimana, Nak? Alhamdulillah, anak bapak yang laki-laki sudah ganteng dan anak bapak yang perempuan sudah cantik-cantik hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian tempat dudukmu, apakah sudah rapi atau belum? Nah, alhamdulillah. Selanjutnya, karena tempat duduk, kemudian posisi pakaianmu, rambutmu sudah rapi, dan alhamdulillah kamu sudah hadir bersama hari ini dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Selanjutnya, silakan anak bapak berdiri semuanya. Nah, berdiri dengan posisi siap. Dan selanjutnya kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke sesuai dengan instrumen tangga lagu pada video berikut ini. Sampai nyambung menjadi satu.
sampai Merauke. Nah, begitu juga dengan produk Indonesia. Sangat banyak sekali dari Sabang sampai Merauke. Itulah negara siapa nak? Negara Indonesia. Sekarang, Bapak sebelumnya telah belajar pada hari sebelumnya tentang apa kita belajar? Yang berkaitan dengan produk Indonesia, cinta produk Indonesia. Kemudian ada juga, nah, produk Indonesia yang kira-kira apa saja contohnya? Yang pertama batik dari Hasbi, kemudian iya ada mie Indomie, kemudian ada rendang. Siapa yang tahu lagi? Selain itu, sate. Kemudian juga ada tarian. Nah, sekarang perhatikan ini. Ini apa? Ini apa? Masakan rendang. Dari mana, nak? Silakan. Dari Padang, Sumatera. Nah, ada Indomie. Nah, Indomie. Coba lihat. Indomie. Di gambar Indomie berikut ini adalah salah satu makanan yang telah mendunia sampai di negara Amerika, bahkan Eropa maupun benua Australia. Selanjutnya, nih kain batik yang bisa kamu pakai pada hari Rabu dan hari Kamis. Itulah contoh sikap yang menunjukkan rasa cinta atau berbagai produk Indonesia yang telah mendunia. Nah, oleh karena itu, pada hari ini dan contoh produk Indonesia yang telah mendunia, hari ini anak Bapak akan belajar tema 4 globalisasi, subtema 3 globalisasi dan cinta tanah air pada pembelajaran 4. Apakah ada anak Bapak belajar dari malam? Alhamdulillah. Sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, dengan membaca teks bacaan, anak Bapak harus mampu merincikan kosakata baku dari teks yang akan dibaca dengan benar. Kemudian, dengan membaca teks eksplanasi, anak Bapak mampu merincikan kalimat efektif yang dibaca dari suatu teks bacaan dengan benar. Selanjutnya, anak Bapak dengan diskusi mampu menguraikan informasi dalam bentuk tulisan dari teks eksplanasi yang dibaca dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, selanjutnya dengan diskusi, anak Bapak mampu menuliskan cerita pengalaman menggunakan produk Indonesia. Apakah ada rendang? Apakah ada ciri khas negara kita? Negara apa nak? Negara yang ada Oke, bagaimana dengan cerita yang kamu buat nanti? Nah, menulis cerita menggunakan produk Indonesia. Selanjutnya, dengan diskusi, anak Bapak mampu menyajikan informasi dan cerita yang dibuat tadi melalui kosakata baku dan kalimat efektif. Selanjutnya, dengan menonton video dan gambar, anak Bapak mampu memilah contoh sikap yang menunjukkan rasa cinta kepada produk Indonesia dengan tepat dan benar. Nah, dengan menonton video, anak Bapak mampu menganalisis pentingnya cinta produk Indonesia untuk meningkatkan perekonomian bangsa dengan terperinci. Terakhir, dengan diskusi, anak Bapak mampu menceritakan pengalaman menggunakan produk Indonesia yang telah terperinci. Nah, selanjutnya, karena anak Bapak sudah memahami dan melihat dan sudah Bapak sampaikan apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Sekarang mari sama-sama kita lihat video berikut ini. Fokus ya nak, jangan untuk hal yang tidak serius, karena dengan hal ini Bapak harus mampu melihat apa contoh kosakata tidak baku dan apa contoh kalimat tidak efektif dari teks ini. Nah, sebelumnya itu telah Bapak pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Hari ini kita mengulang kembali dari video, kemudian dari teks bacaan. Ayo dengan fokus menyaksikan video berikut ini.
sekolah. Rani tinggal di perumahan mewah. Dan Dani tinggal di kampung sebelah. Pak Joni, tapi Pak Joni tak pernah menghiraukannya. Hingga suatu hari Pak Joni mencium bau busuk. Ternyata berasal dari sampah yang menumpuk. Pak Jaja katanya sakit akut. Jadi sampah gak ada yang ampuh. Dari ilustrasi ini, perbedaan ekonomi bukan alasan untuk diskriminasi. Kita harus sadar kalau semua jadi bos besar, siapa yang mau kerja kasar? Amerika negara kaya, memandang imigran sebelah mata. Tapi pabrik akan lumpuh, sampah lumpuh jika tak ada mereka. Para TKI di mancanegara sering dianggap hina, padahal mereka pahlawan devisa. Kaya dan miskin semua punya peran. Kadang pentil dianggap kecil, tapi jika dicabut pentilnya, mobil super mewah berkecepatan tinggi terpaksa berhenti. Kaya dan miskin harus kolaborasi. Orang kaya dan miskin juga masing-masing punya godaan. Orang kaya godaannya kesombongan, menindas, keserakahan, dan kurang bergantung pada Tuhan. Sedangkan orang miskin godaannya iri hati, suka mengkritik, keserakahan, dan kehilangan harapan kepada Tuhan. Kaya dan miskin bukan yang menentukan kemuliaan. Orang kaya mulia karena kedermawanannya. Orang miskin juga mulia karena kesabarannya. Karena kesabarannya, Pak Jaja sembuh dan bisa kembali bekerja. Berkat ketekunan dan pengabdiannya, Pak Jaja mendapatkan penghargaan dari Dinas Kebersihan. Sementara karena keserakahannya, Pak Joni ditangkap polisi. Namun perusahaannya terlibat korupsi. Nah, bagaimana? Sudah lebih paham kan? Selain saling menghormati dan menghargai sebagai warga negara Indonesia, kita juga harus bangga dan cinta menggunakan barang buatan Indonesia. Menggunakan barang buatan dalam negeri dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, sehingga mendorong pelaksanaan pembangunan nasional dengan lebih cepat lagi. Yuk kita sama-sama perhatikan pemaparan berikut ini ya. Tahukah kamu jika Indonesia adalah bangsa terbesar keempat di dunia? Tapi, mengapa bangsa kita masih kalah dengan negara-negara maju lainnya? Dari sumber daya dan potensi yang dimiliki, negara kita tak kalah dengan negara lain. Sikap kita yang lebih bangga jika menggunakan produk luar negeri menjadi salah satu penyebab lambatnya pertumbuhan industri dalam negeri kita. Tapi, itu semua bisa berubah jika kita menanamkan rasa bangga dan cinta terhadap produk dalam negeri sendiri. Saat ini, pemerintah memberikan perhatian dan mendorong pertumbuhan produk-produk lokal agar dapat bersaing secara kualitas. Membeli dan menggunakan produk lokal adalah salah satu bentuk kecintaan kita terhadap bangsa. Selain murah, produk barang luar negeri. Jadi, mulai sekarang, ayo kita beli dan gunakan produk-produk bangsa kita sendiri. Jangan lebih keren deh. Kami anak Indonesia, cinta produk Indonesia. Nah, dari video tadi, ayo kita akan lebih fokus lagi, dengan rinci lagi. Coba anak bapak perhatikan beberapa pertanyaan dari video tadi. Dan kalau yang ada yang menjawab pertanyaan, silakan tunjuk tangan dulu supaya lebih tertib. Pertama, bagaimanakah dampak yang akan terjadi jika tidak mencintai produk Indonesia? Apa tadi? Silakan. Silakan Akram. Iya, bagus itu Akram, semakin banyak pengangguran. Silakan. Iya, adanya model kehidupan yang konsumtif atau hidup boros. Silakan. Tidak bisa bersaing dengan negara lainnya. Ada yang lainnya nak? Pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin Pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin lambat itulah. Ada lagi nak? Iya, bagus hilangnya mata pencarian masyarakat. Nah,
itulah dampak jika tidak mencintai produk Indonesia. Terima kasih. Alhamdulillah, jawaban anak Bapak semuanya sangat bagus sekali. Pertanyaan kedua, sikap apa yang diperlukan dari video tadi untuk mencintai produk Indonesia? Siapa bisa? Oke, alhamdulillah banyak di tangan. Silakan. Iya, membeli produk dalam negeri. Alhamdulillah. Menggunakan baju batik, dia juga bisa. Alhamdulillah, mantap. Memainkan alat musik Indonesia juga bagus. Siapa yang bisa lagi nak? Iya, membeli makanan khas. Apa contoh makanan khas yang ada di Minangkabau? Ada rendang tadi, kemudian ada sate. Kalau minuman bagaimana? Minuman khas di negara kita apa namanya? Teh taluak, kemudian apa lagi? Apa? Di negara kita negara yang ada yang berkopi. Air niro atau air nira. Nah, itulah sikap yang mencerminkan cinta produk Indonesia. Nah, menurut pemahaman anak Bapak, ini yang paling Bapak harapkan. Apa contoh kosakata tidak baku pada video tadi? Siapa yang bisa? Bapak minta ya kepada Rafael. Minder. Ya, bagus. Nah, silakan lagi nak. Terima kasih. Cuma, iya juga bisa. Selanjutnya ada tulisan subscribe. Bagus. Selanjutnya ada negeri. Ada lainnya? Silakan. Tak kalah. Bagus. Nah, sebenarnya ini adalah bagian dari kosakata baku. Tetapi orang sering membicarakannya dengan hal-hal yang lebih simpel. Karena kita tanya jawab, minder itu apa? Tidak percaya diri. Bagus. Cuma apa? Apa yang kosakata bakunya? Silakan. Hanya. Bagus. Silakan kalau di bahasa Inggris, subscribe. Apa itu? Apa yang kamu kenal tentang subscribe? Kita kan telah belajar bahasa Inggris sama Bu Gita sebelumnya. Tinggi. Ya, bagus. Kemudian ada negeri. Siapa yang tahu apa kosakata bakunya? Negeri. Bagus. Kemudian tak kalah. Apa kosakata bakunya? Tidak. Ya. Silakan kita bersama. Alhamdulillah semuanya menunjukkan rasa semangat hari ini. Peduli. Nah, rupanya masih ada 2 pertanyaan lagi. Kira-kira kelompok siapa yang paling aktif? Nah, ini sebelum Bapak bagi kelompok, anak Bapak harus aktif anak dengan pertanyaan ini. Menurut anak Bapak, ayo coba kamu temukan contoh kalimat tidak efektif. Cukup dibacakan saja. Apa? Silakan, Asbi. Dijamin lebih keren deh. Nah, dijamin lebih keren deh. Dijamin lebih keren deh. Nah ini contoh kosakata tidak baku. Kalimat tidak efektif. Iya. Seandainya siapa bisa? Pak Jaja cuma petugas kebersihan. Ya. Kemudian alhamdulillah juga bisa selanjutnya. Pak Jaja katanya sakit akut. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Ini satu contoh kalimat tidak efektif. Dijamin lebih keren deh. Sebenarnya harus apa? Dijamin bagus. Siapa punya tangan? Dijamin bagus. Iya, dijamin pasti lebih bagus. Kemudian dari sini Nur Hafiza tadi ada membacakan Pak Jaja katanya mempunyai sakit akut. Apa kalimat efektifnya? Silakan, cuci tangan. Oh, oke. Pak Jaja mempunyai dia sakit parah. Kemudian yang terakhir tadi apa? Apa tadi? Silakan. Dijamin pasti bagus. Ini dijamin lebih keren kan bisa sudah tadi. Pak Jaja cuma petugas kebersihan. Iya, bagus. Pak Jaja cuma petugas kebersihan. Apa perbaikan kalimat jadi kalimat efektifnya? Pak Jaja sebagai petugas kebersihan. Pak Jaja hanya sebagai petugas kebersihan. Nah, alhamdulillah Bapak sudah bisa menjawab. Selanjutnya, nah ini kita ulang kembali. Apa itu kosakata baku?
Indonesia. Selanjutnya, apa itu kalimat efektif? Silakan. Kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, jelas dan mudah dipahami. Iya, kalimat efektif itu yang jelas dan mudah dipahami. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita bersama. Alhamdulillah. Tepuk semangat. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Semangat. Nah, cukup. Sekarang anak bapak coba perhatikan gambar ini. Nah, ini ada seorang anak memikirkan sebuah gambar, memikirkan kalimat, bingung. Ini tugas bahasa Indonesia yang diberikan oleh Bapak Ahmad. Nah, bingung menentukan kalimat efektifnya yang benar. Siapa yang bisa membaca kalimat ini? Silakan. Indonesia bisa bikin baterai atau Indonesia bisa membuat baterai. Ayo, terima kasih Mbak Tiza. Siapa yang bisa memperbaikinya? Indonesia bisa membuat baterai. Indonesia bisa membuat baterai. Nah, alhamdulillah, itulah sebagai pemberian apa yang menjadi masalah berkaitan pada ciptaan ini. Nah, selanjutnya Bapak akan membagikan anak Bapak menjadi beberapa kelompok. Kelompok 1 di sini, kemudian kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sini. Kelompok 1, ya Bapak akan membagikan template-nya langsung. Coba cari namanya, Hasbi, Akram, Putra, dan Alif. Coba ganti langsung nak. Siapa? Coba pindah tempat duduk mana? Kelompok 2, cari namamu nak. Silakan cari namamu. Cari namamu berdasarkan pembagian kelompok ini. Ayo nak, silakan cari. Ini kelompok 1. Kemudian ini kelompok 2. Silakan dekatkan. Ini ada kelompok 4. Silakan dibenarkan posisinya. Dan ini ada kelompok 3. Silakan ditegakkan posisinya nempelnya. Nama kelompok. Nah, selanjutnya sesuai dengan pembagian kelompok tadi, ayo coba kamu keluarkan bahan ajar yang telah Bapak bagikan sebelumnya dan alat beserta bahan yang kita butuhkan dalam pembelajaran. Ayo letakkan di atas meja. Ayo nak. Sambil Bapak membagikan IKPD, coba letakkan semua alat bahan yang Bapak minta sehari sebelumnya. Ada kertas karton. Mana kertas karton mana? Silakan. Iya, yang warna biru. Nah, ini IKPD-nya. Silakan. Enak, susunin rapi lagi nak. Sudah pas Pak mana? Pas. KPD Bapak bagikan masing-masing kelompok. Nah, selanjutnya coba anak Bapak perhatikan langkah pertama dari LKPD dan tentukan dulu siapa yang menjadi penulis dari hasil kerja diskusi kamu nanti. Silakan, tunjuk. Siapa menulis? Sudah? Sudah tunjuk? Selanjutnya sudah sedia alat dan bahan di atas meja mana? Alhamdulillah sudah ada. Selanjutnya kelompok 1, siapa yang bisa membaca teks berikut ini? Silakan. Dan yang lainnya mendengarkan. Aku cinta produksi Indonesia. Kita di sini mulai kita maju sepatu olahraga atau tas yang kami dan kemudian menunjukkan. Tentu ada sebagian dari kalian yang membaca banyak barang-barang produksi luar negeri dengan berbagai merek terkenal. Terutama kalian yang tinggal di kota besar. Apakah barang-barang yang kalian pakai ada yang dibuat di dalam negeri
lebih keras nak. Globalisasi membawa kemudahan pertukaran produk. Kemajuan teknologi memotong berbagai biaya yang dibutuhkan dalam pengiriman produk ke negara lain. Untuk membeli produk dalam negeri ada serbuan produk negara lain. Pemerintah memperlakukan pajak yang tinggi untuk produk impor oleh karena itu dahulu produk impor terjangkau oleh masyarakat. Harganya mahal. Hanya segelintir masyarakat yang mampu membelinya. Di era globalisasi, kesulitan perdagangan bebas antara menunjukkan kemungkinan untuk memperlakukan pajak yang tinggi. Akibat produk dalam negeri kita harus rela bersaing dengan berbagai mereka produk luar negeri. Oke, terima kasih. Kelompok 2. Kelompok 3, siapa yang bisa membaca? Bisa? Ayo, silakan. Siapa yang dirugikan jika produk luar negeri diminati oleh masyarakat? Tentunya para pengrajin kreatif dari berbagai pelosok negeri. Teman, kerabat, saudara, atau mungkin orang tua kita sendiri dapat menjadi pengrajin yang berhenti. Sudah siap nak? Alhamdulillah. Kelompok 4, siapa yang bisa membaca? Silakan dengan suara yang lebih keras. Siapa yang menggerakkan pemerintahan produksi dalam negeri itu hanya kita, sangat tertentu. Sudah sepatutnya kita menghargai kreativitas saudara sendiri sehingga ketika suatu hari kamu berbelanja di toko sepatu dan dihadapkan pada pilihan sepatu buatan Indonesia atau sepatu buatan Amerika, mana yang akan kamu beli? Hanya anak Indonesia yang cinta produksi Indonesia yang akan memilih sepatu produksi dalam negeri. Nah, alhamdulillah. Sekarang coba lihat pada bagian langkah kerja LKPD. Yang pertama, tulis nama anggota kelompok. Ayo, tulis dulu. Silakan. Kemudian setelah anak bapak menulis, cukup satu saja yang menulis dalam kelompoknya, yang lainnya hanya diskusi. Melihat, karena supaya lebih mudah kamu dalam diskusi dari KKPD yang dibagikan. Nama lengkap. Kalau sudah siap, coba kamu lihat apa perintah kerja, apa hasil kerja kelompok dari yang ada pada LKPD tersebut. Apa yang diminta di seluruhnya? Apa? Silakan dulu untuk diskusi dan membuat nama anggota kelompok jika ada yang belum siap. Sudah selesai nak? Selanjutnya perhatikan perintah pada LKPD pada hasil kerja kelompok yang nomor 2. Ayo dicari. Mana? Apa yang disuruh dalam LKPD itu? Ayo dicari. Silakan. Nah, langkah selanjutnya, anak bapak harus mampu mencari kosakata baku maupun kosakata tidak baku dan kalimat tidak efektif dari LKPD itu. Coba dari teks tadi yang dibaca oleh temanku dalam kelompok, coba kamu cari di dalamnya apa dan coba kamu rincikan apa yang menjadi kosakata tidak baku dulu. Coba kamu cari. Ayo coba kamu cari dan diskusikan dalam kelompok dan buat pada tabel sesuai dengan gambar PowerPoint tersebut. Ayo saling berdiskusi. Nah, teks tadi juga ada pada LKPD tadi. Tidak apa lanjutkan. Ayo nak, apa lagi? Coba kamu buka LKPD kamu nak. Jangan hanya yang ini saja yang temanmu yang aktif dalam teks tadi. Coba baca teks tadi. Aku cinta produk Indonesia. Ini. Nah, ayo nak, kita diskusikan bersama anggota kelompokmu. Ini ada teksnya. Ada teksnya di situ.
Coba cari. Mana di sini? Kosakata tidak baku. Bisa nak? Iya Pak, coba kamu diskusikan dengan orang kamu. Iya, ada? Kenapa dia? Iya Pak, keras. Kemudian apa? Coba lihat, kamu apa sini? Silakan. Cari kosakata yang baku dulu. Apa ini sekarang ya? Belum. Alhamdulillah. Jadi, kalau lagi kosakata yang baku saja yang benar. Tidak nanti. Coba kamu baca sejelas-jelasnya. Kira-kira sudah nampak kosakata tidak bakunya? Sudah nampak tak? Sudah? Selanjutnya coba kamu ubah dari kosakata tidak baku tersebut menjadi kosakata baku. Ayo kamu ubah. Kamu ubah pada tabel sebelahnya. Ada tak? Apa ada? Ada yang ragu? Tunggu dulu. Kelompok ini ada ragunya? Silakan. Coba diskusikan nak. Apa kosakata bakunya dari teks tadi? Iya, alhamdulillah kelompok ini sudah langsung siap. Sudah bisa kosakata bakunya. Nah, tetapi dari kelompok ini kamu kan ada 4, 1, 2, 3, 4. Kita fokus dulu sini. Tentukan dengan kalimat dengan kata yang tepat sesuai dengan kosakata tidak baku ini. Bisa tak? Bisa. Silakan. Tadinya kelompok ini sudah diubah menjadi kosakata bakunya? Sudah? Alhamdulillah. Bagaimana dengan kelompok ini? Sudah? Nah, kelompok ini sudah? Nah, selanjutnya ayo anak bapak cari kalimat tidak efektif dari teks Aku Cinta Produk Indonesia. Ayo dicari. Ayo kamu cari dalam kelompok dan kamu diskusikan. Bapak minta bukan hanya temamu yang aktif saja, tetapi semua kamu harus bisa mendiskusikan dengan bersama-sama. Kalimat tidak efektifnya apa dari teks bacaan tadi? Nah, coba kamu baca teks tadi. Silakan. Nah, pada kosakata tidak baku tadi ada kalimat tidak efektifnya. Coba kamu buat. Coba dicari. Kemudian ada apa? Bisa nak? Bisa? Alhamdulillah. Perhatikan ya nak, bagaimana huruf kapital yang dibuat dan bagaimana kalimat tidak efektifnya. Nanti akan ditampilkan ke depan nanti. Bisa kamu baca nak sini? Mau cari? Bisa ambil. Nah dari sini bisa kamu tentukan dari KPD kalimat tidak efektifnya. Bisa? Silakan dibuat. Nah, coba sampaikan apa kalimat tidak efektif. Kamu, ayo coba sampaikan. Mana? Ayo dari sana. Di sini lah. Ini mana aja? Ini teksnya.
Kalau bisa nak, dari satu kalimat tidak efektif yang kamu buat, ubah saja langsung menjadi kalimat efektifnya dengan diskusi antara kamu. Enak, tidak. Ya, ubah langsung. Mana yang kalimat tidak efektifnya. Jadi kalimat tidak efektif itu adalah kalimat yang jelas dan mudah dipahami orang. Itu kunci. Jelas dan mudah dipahami. Nah, alhamdulillah kelompok ini sudah sampai kelompok 3. Silakan nak. Coba lihat teksnya, bisa. Jangan hanya fokus pada satu teks saja. Silakan lihat. Bagaimana ya kelompok ini nak? Bisa? Coba, minta kamu yang aktif. Sekarang Bapak tidak ingin mendiskusikan oleh kelompokmu yang aktif saja. Kelompok harus aktif. Bapak hanya sebagai fasilitator dari ini. Membimbing kamu. Ayo nak, dari teks ini coba kamu lihat. Nah, ini bagian yang mana aja nak? Mana? KPD tadi. Nah, ini kan ada KPD, alhamdulillah. Coba kamu di sini. Nah, ini juga bagian dari KPD. Ada mana aja? Oke, ada juga teksnya di sana. Coba lebih fokus lagi ya. Dari hasil KPD, dari kalimat tidak efektifnya. Dari kerja kelompok ini nak, coba lebih rapi lagi tulisannya ya nak, sebagai seorang penulis di kelompok. Perhatikan tentang kalimat efektifnya dan kalimat tidak efektifnya. Coba tunjukkan, mana? Tunjukkan pakai pena. Mana kalimat yang aktifnya? Kalau bisa di garis bawahi, tidak apa-apa KPD itu garis bawahi.
supaya temanku lebih cepat bekerja. Tugas kawan. Alhamdulillah kelompok 4 sudah hampir mencapai nomor 4 juga. Alhamdulillah. Dan bahkan selanjutnya nomor 5. Fokus lagi. Coba kita masukkan ke telepon. Kembali kita PT ini jelas. Coba guys kali. Enak coba. Enak, lebih cepat lagi ya kan? Sudah selesai kelompok 3? Sudah selesai nak? Alhamdulillah kelompok 3 sudah selesai. Bagaimana dengan kelompok yang lainnya? Kalau sudah selesai, perhatikan kembali kalimatnya dan jangan terlalu terfokus pada teks. Mas, enak, kenapa? Coba perhatikan hasil KPD kelompok 4. Kelompok 5, kelompok 4 sudah? Alhamdulillah, tugas sudah siap. Kelompok 3 sudah siap? Alhamdulillah, bagaimana dengan kelompok 2? Ayo sedikit lagi. Silakan, diskusikan, ayo bantulah. Nah, bagi kelompok yang sudah siap, sekarang perhatikan Bapak ke depan. Bagi kelompok yang sudah siap, perhatikan Bapak ke depan. Dan kita akan melakukan identifikasi terlebih dahulu untuk menunjukkan kosakata baku dan kalimat tidak efektif. Begitu juga dengan kosakata tidak baku. Nah, sambil menunggu kelompok 2 siap, selesai, ayo kita berikan semangat untuk kelompok 2 supaya lebih cepat. Ayo kelompok 2. Kelompok 2 yang lebih semangat. Nah, kita tunggu. Kita saling bekerja sama. Bagaimana kelompok 2? Oke, kelompok 3. Ayo, semua kelompok sudah selesai? Kelompok 2 bagaimana? Oke, terima kasih pada kelompok 2. Sudah siap, nanti akan dimaksimalkan nanti. Nah, sekarang fokus ke papan tulis. Fokus ke papan tulis.
Apa kegiatan kita selanjutnya? Dari LKPD yang telah kamu buat dan identifikasi masalah. Nah, dari teks tadi, coba kamu baca kembali apa kalimat efektifnya, apa kosakata bakunya, dan coba lihat kertas karton yang Bapak minta sebelumnya. Ayo, coba apa, dan juga pada LKPD yang poin nomor 4, silakan buat peta pikiran berdasarkan apa yang diminta dari LKPD itu, yang nomor 4. Nah, cepatnya anak Bapak membuat peta pikiran aku cinta produk Indonesia. Ayo, saling bekerja sama. Silakan diisi. Dan jangan lupa dibuat dengan menggunakan spidol ya nak, spidol yang telah kamu bawa dari rumah. Silakan. Apa? Sesuaikan dan jangan terlalu panjang beberapa kalimat yang kamu buat, tetapi fokus kepada apa yang diminta pada peta pikiran tersebut. Nah, coba lebih fokus lagi dan lebih kompak lagi dalam kelompok muna. Yang pertama adalah alasan mencintai produk Indonesia. Apa alasannya? Apa alasanmu mencintai produk Indonesia? Dan bagi kelompok yang cepat selesainya, alhamdulillah nanti ada juga Bapak lakukan penilaian. Yang kelompok yang lebih semangat, kelompok yang lebih aktif, dan kelompok yang bisa memberikan pemahaman lebih baik tadi. Coba kelompok siapa yang paling semangat dan paling aktif dan paling bekerja sama dalam kelompoknya. Coba kerjakan apa contoh alasannya, kemudian contoh tindakannya. Iya, alhamdulillah kelompok ini sudah akibat tidak mencintai produk Indonesia. Iya, silakan lebih fokus lagi lah. Hati-hati kelompok 2 semakin bertompak dari kelambatannya mereka tadi. Ayo kelompok lainnya lebih semangat. Lebih cepat tak? Dan di mana kamu bisa mencari hal-hal yang pertanyaan dalam LKPD itu? Tepatnya pada teks tadi dan juga balajar. Bisa juga pada balajar. Coba. Mana balajar? Nah, kelompok 4 sudah sampai kepada akibat tidak mencintai produk Indonesia. Silakan. Nah, LKPD itu jangan sampai tidak sesuai dengan apa yang dimintanya. Coba untuk menulis nanti saja nak. Coba cukup kamu menentukan apa yang jadi kalimatnya, apa yang jadi contohnya, sesuaikan. Coba lihat ini. Ini adalah contoh tindakan mencintai produk Indonesia. Apa contohnya?
kamu di sini menulis di sini, dan kamu menulis di bawah sini, dan kamu usahakan ini kamu bagi sini, dan ini kamu bagi sini, bagi cepat. Iya, silakan. Silakan, dan juga boleh pakai pena yang putih, ya coba. Dan supaya lebih cepat, kamu bisa menulis di sini, dong. Silakan sini, tidak apa-apa. Boleh pakai pena, silakan. Tetapi nanti dijelaskan kembali. Sini terakhir. Nah, supaya lebih cepat dan berdiskusi. Jadi kita tak fokus pada satu saja. Jadi kalian semua poin. Nah, kamu bagi sini. Ya, selesai. Nah, dan juga kamu bekerja di sini. Silakan. Nah, kan? Enak. Teks tadi apa? Contoh tindakan mencintai produk Indonesia, dan kamu juga menjadi di situ. Apa alasannya? Cukup nggak? Cukup pada bagian ini. Pas, kan sudah sesuai. Nah, pada bagian ini, bawah apa lagi? Manfaat mencintai produk Indonesia. Nah, ini sesuaikan dengan ini. Apa alasanmu tidak mencintai? Akibat tidak mencintai produk Indonesia. Bisa nanti coba. Kita sudah siap? Sudah? Sudah? Oh, sudah. Yang ini dan yang kedua, ya manfaatnya lagi. Manfaat mencintai produk Indonesia dan akibat tidak mencintai produk Indonesia. Akibatnya sudah? Sudah. Manfaatnya lagi. Oh, manfaatnya coba dicari. Coba saja manfaat mencintai produk Indonesia. Ya, dari hasil ini coba kamu lihat, ini kan sudah hampir selesai nampaknya. Nah, coba disusun, ini kan hasil kerja kamu. Pada bagian ini terakhir apa nak? Manfaat mencintai produk Indonesia. Dan nak, jangan lupa ini diklik nanti ya nak. Ini dilepas sampai di mana. Manfaat mencintai produk Indonesia apa? Apa dampaknya mencintai produk Indonesia? Kira-kira kelompok siapa yang paling cepat? Silakan. Kelompok dua bagaimana? Sudah siap? Alhamdulillah. Tepuk tangan kelompok dua. Lebih semangat kelompok dua. Bagaimana kelompok yang lainnya? Apakah mampu? Apakah sanggup bekerja sama dengan kelompokmu? Seharusnya lebih kompak dan lebih bisa.
Siap. Ya. Sudah selesai? Iya. Alhamdulillah untuk kelompok 3. Dan jangan lupa diberi warna. Nah, begini nih. Juga bisa atau warna hitam juga bisa. Terus kedua nih, warna merah kan ada juga sih. Silakan sambil menunggu teman-teman siap. Enak. Sambil menunggu, coba kamu lebih cepat sebenarnya. Iya. Lebih cepat. Kalau bisa diakses saja. Lebih cepat kan? Kalau sampai situ nanti lama. Dan perhatikan dan kamu perhatikan kembali apa contohnya di sini. Nah, seperti hasil bagaimana ini di depan. Tidak usah seperti ini sini kembali di sini. Tidak usah. Bagaimana dengan kelompok 4 dan kelompok 1 sudah siap? Iya, sudah siap. Meningkatkan daya jual hasil apa? Hasil namanya nah. Hasil apa? Hasil? Iya. Apa yang dijual? Belum siap namanya nah. Jangan lupa sedikit diberikan warna pada sini. Hasil? Bisa juga. Tinggal satu lagi, silakan tulislah. Ya, kita tunggu temanmu untuk menyelesaikan. Bagaimana dengan kelompok 1 sudah siap? Sudah. Kelompok ini sudah siap? Sudah. Tinggal satu lagi. Manfaatnya. Silakan. Manfaat mencintai produk Indonesia. Bagaimana dengan tujuan yang ada atau manfaatnya? Terus apa? Oh, sudah. Bagaimana manfaatnya? Sudah lapangan. Coba diskusikan kembali nak. Apa? Lapangan apa? Lapangan pecahan. Dan terbuka apa? Coba. Iya, teman-teman. Oke. Nampaknya semua kelompok sudah siap. Untuk warna, Bapak cukup kepala 1 cukup. Silakan perhatikan apa yang ada pada tampilan PowerPoint selanjutnya. Fokus ke papan tulis dan cukup diletakkan pada bagian atas mejamu dan susun juga pada bagian KKPD-mu. Nah, kelompok 1 siap, 2 siap, 3 siap, 4 siap. Nah, sekarang perhatikan. Ayo nak, kelompok 4 jadi fokus. Sudah cukup siap? Iya, sudah siap? Ini gambar apa?
berbagai jenis makanan di sana, masakan Padang. Nah, dari gambar tadi, kegiatan apakah yang pernah anak bapak lakukan berdasarkan gambar tadi? Oh, alhamdulillah, semangat hari ini. Yang belakang, silakan. Ya. Makan makanan khas apa tadi? Kandang. Kemudian memakai baju batik pada hari Selasa, pada hari Rabu dan Kamis juga bisa. Pernah kamu main sarung kan? Siapa pernah yang pernah memegang atau memainkan alat musik sarung? Iya, ada beberapa sih. Tunjuk tangan lebih tinggi. Tunjuk tangan lebih tinggi. Yang pernah memainkan alat musik sarung? Iya, ini Bapak mengapresiasi kamu dan selanjutnya akan fokus kegiatan kita pada pertemuan itu. Nah, dari kamu tadi, mengapa kita harus melakukan kegiatan menceritakan cinta produk Indonesia? Ayo, saya produk Indonesia mampu bersaing dengan negara lain dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Mampu meningkatkan intinya mampu bersaing dengan negara lain. Kira-kira kelompok yang lainnya bagaimana? Apa manfaatnya? Apa manfaatnya? Mencintai produk Indonesia tadi. Silakan. Silakan. Dan ada juga pada KPD tadi. Apa manfaatnya? Di situ apa? Supaya oke, menghargai produk lokal. Nah, sekarang fokus kepada video berikut ini. Apa video yang akan Bapak tampilkan? Mari sama-sama kita lihat. Coba kamu jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Nah, apa manfaat mencintai produk Indonesia? Cukup satu saja? Sama namanya? Manfaatnya? Siapa yang tahu? Silakan kakak. Oh, menghargai produk lokal. Yang lebih tepatnya apa? Terima kasih. Oke, meningkatkan pendapatan negara.
lebih sejahtera masyarakat. Bagus dari jawaban. Kemudian, apakah dampak jika tidak mencintai produk Indonesia? Silakan. Asfi silakan. Pekerjaan atau pekerjaan. Oke, terima kasih. Green. Kualitas meningkat. Oke, catat. Demokrasi. Demokratis anarkis itu akibat. Kemudian, jika ada orang yang tidak mencintai produk Indonesia, apa tindakan yang akan anak bapak lakukan? Cukup satu saja. Silakan, Iba. Menasihatinya dan mengajak orang tersebut untuk memakai produk. Oke, menasihatinya. Ada lagi? Dan dari jawaban Pida, jika ada orang yang tidak mencintai produk dalam tadi, dihargai orang itu, kemudian diajak berdiskusi bekerja sama. Kan begitu kan, anak bapak Rizky? Oke, jelas dan bersikap yang menunjukkan rasa cinta produk Indonesia. Bagaimana cara mencintai produk Indonesia? Ayo, bagaimana caranya? Silakan Iba. Saling menghargai dan menghormati. Oke, saling menghargai. Silakan Nak. Tidak membeda-bedakan. Oke, satu-satu dulu ya. Bangga memakai produk dalam negeri. Silakan di sini ya Nak. Silakan. Saya Pak, bukan awak Pak ya Nak. Tidak membeda-bedakan setiap pekerjaan. Oke, tidak membeda-bedakan setiap pekerjaan. Melestarikan produk Indonesia. Oke, intinya melestarikan produk Indonesia, memakai pakaian batik. Mantap-mantap jawaban Bapak. Nah, selanjutnya kegiatan kita adalah anak Bapak harus mampu menuliskan salah satu cerita yang anak Bapak rasanya mampu tulis dari pengalamannya menggunakan produk Indonesia. Di mana kita buat? Di dalam kertas karton. Nah, di sini akan Bapak bagikan ceritanya yang dibuat minimal 2 paragraf, dan masing-masing sesuai dengan isi dari cerita tersebut. Silakan dari kertas karton ini. Dan ini dibuat dengan menggunakan spidol yang telah pernah Bapak bagikan sebelumnya. Kira-kira, ayo coba kamu diskusikan dengan anggota kelompokmu. Apa contoh cerita yang ingin kamu buat? Apa nak? Oke, produk Indonesia lebih maju. Silakan. Apa contoh cerita yang ingin kamu buat? Silakan. Makanan. Nah ini KPD mana? Makanan belut goreng. Silakan kamu buat nak dari hasil ceritanya. Kamu diskusikan bagaimana cerita yang ingin kamu buat dari makanan belut goreng. Sudah cukup begini nih? Proses sudah siap? Dan lanjutkan dengan ceritanya. Apa rasa-rasanya kalimat yang ingin kamu buat? Cukup 2 paragraf. Usah banyak-banyak. Dan perhatikan juga apa yang menjadi kalimat efektifnya, kemudian kosakata bakunya, dan juga Bapak bisa menganalisisnya dari teks cerita Aku Cinta Produk Indonesia. Dan kenapa? Coba perhatikan kata bakunya. Bangsa ini Nah, ini tidak akan besar, ada yang lebih spesifik. ini tidak akan besar. Judulnya Nilota 2, minuman penjalin berbukit. Sesuai dengan selera kita. Cukup 2 paragraf.
Indonesia makanan apa contoh makanan produk Indonesia? Satunya apa? Perhatikan kalimat dan berusaha bertanya. Karena makanan nasional apa yang ada biasanya pas hari raya, Idul Fitri atau pas pagi liburan. Apa makanan khas dari Sinta yang kamu buat? Dari cerita yang kamu buat dari kelompok 1, jadi spesifik lagi ya nak. Silakan ambil. Nah, coba ada di sini kan, ada di spesifik nak. Tanda-tanda sedikit. Jangan lupa tanda kuning. Kalau ada dia ada Nah, kelompok 1 bagaimana? Sudah siap? Nah. Bagaimana kelompok 2 sudah siap? Lagi. Oke, kelompok 2 sudah siap? Sudah, kelompok 1 sudah? Kelompok 2, kelompok 4 bagaimana? Sudah? Nah, sedikit lagi ya nak, kita gunakan bahasa Indonesia. Itu sakitela itu kosakata bakunya adalah sedikit lagi gunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Halo semua kelompok, sudah siap? Kelompok 1 siap? Sudah? Kelompok 2 bagaimana? Kelompok 2 bagaimana? Kelompok 3 bagaimana? Kelompok 4 bagaimana? Sudah? Ayo, sekarang kita fokus dulu pada hasil kerjanya. Nah, sekarang coba anak bapak perhatikan dari poin-poin berikut ini. Kelompok 1 siap? Ayo lebih fokus papan tulis. Kelompok 2 bagaimana? Siap? Kelompok 3 bagaimana? Siap? Kelompok 4 sudah siap? Oke, sekarang periksa kembali KPD dibuat dan hasil kerjanya dan bersiap-siap untuk membacakan hasil lembar kerjanya di depan kelas. Kira-kira anak bapak dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 siapa yang bertugas membaca di depan? Kelompok 1 dimulai dulu silakan. Ya, kita minta kelompok 1. Ayo nak. Kelompok 1. Nah, silakan untuk kelompok 1 membacakan hasil LKPD-nya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi LKPD. Ya, silakan. Tolong didengarkan ya. Cukup bacakan kalimat efektif dan kosakata bakunya minimal 2 buah. Kosakata baku banyak loh. Buat kosakata tidak baku
kendaraan. Kalimat efektif. Perhatikanlah baju, sepatu, olahraga, dan masa yang kamu gunakan hari ini bersama teman-temanmu. Kemudian satu lagi cukup. Tentu ada sebagian dari kalian yang memakai banyak barang-barang produksi luar negeri dengan berbagai merek dikenal. Nah, tentu ada sebagian dari kalian yang memakai banyak barang produksi luar negeri dengan berbagai merek dikenal. Oke, itu kalimat efektif dan kosakata baku. Silakan kita pikirannya. Ya, silakan dibaca cukup minimal 2 buah kita pikiran. Silakan. Alasan mencintai produk Indonesia. Karena menjadi produk Indonesia dapat melihara kelangsungan produksi dalam negeri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian satu lagi cukup. Contoh tindakan mencintai produk Indonesia. Membeli sepatu buatan Indonesia berharga di pasar tradisional. Ya, oke. Kemudian bagaimana ceritanya? Silakan. Ayo kita dengar cerita bersama-sama pengalaman menggunakan cinta produk Indonesia. Silakan dibaca. Oh iya, Biro Talua. Silakan. Minuman andalan baru menggunakan dasar yang terkenal hingga menjadi. Karena dasar jadi seorang andalan lokasi andalan baru kecamatan Sungainya. Tak ada minuman khas yang terpercaya mampu menambah stamina banyak tersebut. Minuman ini dikenal dengan Niro Tetanua dari namanya Niro yang dalam bahasa Indonesia Nira dan adalah telur. Minuman ini memang terbuat dari telur dan air nira. Nira atau nira adalah air dari pohon aren. Oke, kira-kira siapa yang ingin menanggapi tampilan kelompok 1? Siapa? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Apakah kamu bisa? Silakan. Ada catat tadi nak? Ada? Silakan dibaca apa yang catat tadi. Silakan. Tidak apa-apa. Langsung bacakan. Iya, silakan. Bila satu sudah bagus, tetapi untuk kosakata baku belum ditambahkan lagi, yaitu pada kosakata segelintir. Iya. Segelintir apa? Maka kosakata baku adalah sebagian. Oke, terima kasih untuk tanggapannya. Silakan, bagaimana kelompok 1 sudah selesai? Ya, silakan itu. Itulah hasil dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2, 3 atau 4, silakan siapa yang berani maju dulu? Kelompok 2, silakan. Nah, kita dengarkan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami dari kelompok 5 mau membacakan hasil KPD kami. Tolong didengarkannya. Ya, silakan. Cukup minimal bacakan apa yang dibuat. Buat masing-masingnya minimal. Dan jangan lupa dicatat untuk tanggapannya nanti. Kosakata tidak baku, meriki, kosakata baku, diujikan. Kosakata tidak baku, baju-baju, kosakata baku, baju. Iya. Iya, terima kasih. Kalimat tidak efektif. Banyak loh baju-baju sepatu produksi dalam negeri yang kualitasnya sama. Kalimat efektif. Banyak baju dan sepatu yang kualitasnya sama. Iya. Kalimat tidak efektif. Globalisasi membawa kemudahan dalam pertukaran produksi. Kalimat efektif. Globalisasi memudahkan pertukaran produksi. Oke, terima kasih. Mana benar pikirannya? Silakan. Dan langsung saja kita yang dibuat. Minimal cukup 2 buah membacakan. Akibat tidak mencintai produk Indonesia, kelangsungan produk barang dalam negeri akan dirancang. Manfaat mencintai produk Indonesia, menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai produk lokal, memperluas lapangan kerja. Oke, itu pikiran. Selanjutnya dibacakan ceritanya. Makanan menu goreng. Kami adalah anak desa adalah andalan Silakan. baru bukit.
Desa kami sangat indah dan terletak di kaki gunung Saga. Awalnya kami sendiri tidak menyendiri kalau kampung halaman kami ini cukup dikenal dengan olahan belut goreng. Ketika kami mencobanya, baru kami menyadari betapa belut goreng ini terkenal di desa kami. Kami sendiri sebagai penikmat hiburan yang beraneka ragam, kita menikmati penampilan belut goreng. Oke, terima kasih. Banyak sudah bisa belut goreng. Siapa yang berani bagaimana memberikan tanggapan? Cukup pada kosakata baku saja. Silakan. Penampilan maupun bos sudah baik, tapi pada bagian kelima efektif dan perlu untuk memenuhi produk dan infeksinya dari sebuah produk negara lain pemerintah memberlakukan pajak yang tinggi untuk produk impor. Seharusnya adalah untuk melindungi produk negerinya dan sebuah produk negara lain. Oke, terima kasih Hasbi. Tadi kelompok 2 ada membicarakan Gunung Saga. Sebetulnya apa nak? Gunung? Oh, itu kosakata baku. Oke. Silakan tutup. Terima kasih untuk kelompok. Terima kasih untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ayo selanjutnya kelompok 3 silakan lebih cepat. Langsung saja Pak Afin hasil kerja kelompoknya. Tunggu dulu untuk kelompok 1. Sudah cepat. Silakan. Lebih cepat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kelompok 3 sepatu kosakata baku sepatu, kosakata tidak baku mana, kosakata baku apa? Ya, cukup kalimat efektifnya satu saja. Kalimat tidak efektif. Ternyata sebagian dari kalian yang memakai banyak barang-barang produksi luar negeri dengan berbagai merek terkenal. Kalimat efektif. Tentu ada sebagian dari kalian yang memakai banyak barang produksi luar negeri dengan berbagai merek terkenal. Oke, terima kasih. Bagaimana dengan tentang pikirannya yang cepat nak? Silakan maju langsung. Cukup dibacakan apa yang ini pada bagian tentang pikiran ini dibaca. Akibat tidak dari produk Indonesia, Ya, dibaca kelangsungan lagi. produksi barang dalam negeri akan terancam. Oke, selanjutnya cukup satu lagi. Manfaat mencintai produk Indonesia, menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai produk lokal, ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Oke, terima kasih. Silakan dibaca ceritanya. Makanan tradisional rendang. Iya. Pada liburan semester yang lalu, kami berlibur ke rumah guru kami yang ada di kampung Batikwa. Namanya Bapak Faisal. Iya. Jalan rumah kami ke rumah guru kami cukup jauh dan kami pergi dengan angkutan umum. Di rumah guru kami tersedia sejenis makanan dan salah satunya makanan tradisional Nusantara dari Minangkabau yang bernama rendang. Dahulu rendang bukan terbuat dari daging sapi maupun ayam, melainkan dari daging kerbau yang terkenal cukup alot dan keras. Untuk itu perlu waktu dalam waktu yang cukup lama atau merendam. Bumbu rendang ini adalah resep leluhur dari nenek moyang kita di Minangkabau. Silakan bagi yang menanggapi. Cukup satu saja. Silakan. Penampilan kelompok 3 sudah sangat baik, tetapi pada bagian kelima berikutnya menurut kelompok kami pada bagian kelima siapa yang dirugikan jika produk luar negeri lebih diminati oleh masyarakat. Terima kasih atas sasaran. Bagaimana kelompok 3? Selesai? Silakan. Terima kasih karena dalam
kalimat efektif dan tidak efektif. Kalimat tidak efektif. Globalisasi membawa kemudahan dalam pertukaran produk. Efektifnya. Akan menjadi kalimat efektif. Globalisasi membawa kemudahan dalam pertukaran produk. Oke, bagaimana dengan keterpilihannya? Terima kasih. Silakan, cukup dibacakan satu. Dampak mencintai produk Indonesia. Iya, yang terakhir. Silakan. Pengrajin. Memajukan usaha para pengrajin. 2. Meningkatkan ekonomi para pengrajin. 3. Membuat kreativitas para pengrajin semakin berkembang ke depannya. Oke, silakan. Sita Liwat. Indonesia lebih maju, bangsa ini tidak akan pernah maju kalau generasinya tidak mau mandiri. Bangsa ini tidak akan bisa kalau generasinya tidak mempunyai kreatif. Dan bangsa ini tidak akan menyebabkan kalau generasinya masih ketergantungan oleh koneksi. Oke, cukup. Terima kasih. Adakah tanggapan dari kelompok lain? Silakan. Alhamdulillah penampilan kelompok atas sudah sangat berkembang, tapi pada pemikiran harus dijelaskan lebih rinci pada bagian akibat tidak mencintai produk Indonesia dan pada bagian dampak mencintai produk Indonesia bagi ekonomi bangsa hingga pemikiran tersedia dengan lengkap. Oke, jadi artinya tersedia dengan rinci dan data. Oke, bagaimana kelompok terakhir? Mereka itulah hasil diskusi amal kami. Terima kasih telah mendengarkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dikumpulkan. Ayo, hasilnya. Dan khusus untuk kelompok satu, jangan lupa untuk menyerahkannya ke depan. Silakan hasil KBD-nya di sini dan cukup. Nah, dari penampilan kelompok tadi, anak bapak sudah mampu menunjukkan, ayo nak, kerjasamanya, aktivitasnya dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, kelompok 2, ayo difokus. Coba kamu tentukan, coba kamu lihat apa yang kita lakukan pada kerja kelompok tadi. Apa saja yang dilakukan? Kemudian bermusyawarah, diskusi. Apa yang kita lakukan? Menampilkan hasil. Nah, apa yang kamu buat tadi? Apa yang kamu kerjakan tadi dari KPD itu? Peta pikiran tentang apa? Tentang apa? Cintai produk Indonesia. Kemudian membuat cerita. Kemudian membacakan hasil KPD. Tentang apa tadi? Apa? Ayo. Apa? Iya, itu bagian aku cinta produk Indonesia. Selanjutnya, yang lain apa? Oke, kalimat baku dan kosakata baku dan kalimat efektif itu kita pelajari. Nah, untuk lebih jelasnya, kata baku itu adalah itu dia. Oh, ada sesuatu. Apa ini nak? Ada kejutan kali ini. Apa ini? Ya, kata sesuai dengan PUIBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kemudian ciri-cirinya siapa yang bisa membaca? Silakan. Tidak dipengaruhi bahasa daerah tertentu. Kemudian? Tidak dipengaruhi bahasa asing. Kemudian? Bukan bahasa percakapan. Oke. Nah, contoh kata bakunya cukup dibaca 2 buah saja. Silakan. Kata aktif, maka kata bakunya menjadi aktif. Selanjutnya. Pada November, maka kata bakunya menjadi November. Oke, terima kasih. Kalimat efektif itu apa? Silakan. Adalah sesuai dengan kaidah bahasa daerah dan mudah dipahami. Oke, para pembaca. Nah, selanjutnya apa contoh sikap mencintai produk Indonesia? Coba bisa membaca. Membeli kain batik khas Nusantara. Nah. Membeli makanan khas Indonesia. Silakan. Memainkan alat musik Indonesia. Nah, apa manfaat mencintai produk Indonesia? Silakan Buya. Menghargai produk lokal. Kemudian, Meningkatkan pendapat negara. kemudian,
Kemudian kriminalitas atau kejahatan meningkat. Nah, tadi kegiatan yang anak bapak lakukan tadi. Nah, anak bapak sudah mampu bekerja sama dalam kelompok. Tetapi anak bapak harus mampu juga untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya, tolong lebih aktif dan lebih bersemangat lagi. Supaya kegiatan diskusi tadi lebih bermakna untuk kedepannya. Ayo, kira-kira apa kekurangan kegiatan diskusi kita tadi? Tidak kompak. Selanjutnya kita harus nah, dari kegiatan pembelajaran tadi, siapa yang bisa menunjukkan apa isi pembelajarannya? Silakan. Kata sesuai dengan ejaan. Selanjutnya kita harus mencintai produk Indonesia. Dan terakhir apa? Tinggal satu lagi. Oke, terima kasih. Kemudian melestarikan produk Indonesia. Dan terakhir, kalimat efektif itu apa? Apa tadi? Silakan. Rasanya jelas, kalimatnya jelas dan mudah dipahami oleh pembaca. Nah, sebelum Bapak berikan evaluasi mandiri, itu kegiatan kita hari ini ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan dari hasil kegiatan belajarmu hari ini. Nah, Bapak lihat tadi ada beberapa kelompok yang aktif. Ini saja langsung dan Bapak bisa kategorikan, dan ini nanti dibuka pas sesudah pulang sekolah. Paling aktif 1, 2, terima kasih, 3, dan 4. Terima kasih. Selanjutnya, silakan simpan semua bukumu di dalam tas atau laci meja. Ayo cepat. Silakan. Silakan. Ayo cepat. Kita sekarang akan mengerjakan evaluasi mandiri. Silakan dibacakan langsung. Silakan langsung. Silakan langsung. Nah, silakan jangan lupa dibuat nama, nomor absen. Nah, khusus itu adalah lembar soal dan ini adalah lembar jawabannya. Silakan. Itu lembar soal, juga nggak apa-apa ditulis namanya. Ini adalah lembar jawabannya. Silakan, Bapak tunggu waktunya beberapa menit, cukup 5 menit, tidak apa-apa. Kamu hanya perlu memahami di soal ini. Kalau ada yang sudah siap, langsung untuk bisa kumpulkan langsung dan angkat tangan.
cari dan kamu pahami dengan semaksimal mungkin. Nah, kembali kita diskusi untuk ini. Kira-kira siapa yang lebih cepat mengerjakan ini? Ya, ini pada kelompok 1, kelompok 4 alhamdulillah sudah mencapai pada nomor hampir sudah selesai. Oke, kelompok 3 alhamdulillah cepat selesainya. Serentak juga. Apakah bisa? Bisa? Ya, saya kira belum. Silakan untuk dibaca lebih jelas. Jangan diskusi ya nak, cukup kamu baca masing-masing kamu. Sudah? Sudah selesai? Aduh, kompak sekali selesainya. Sebagai semangat. Alhamdulillah, namun sudah diberikan pembelajaran dan memahami kegiatan belajar lebih baik. Bagaimana dengan kelompok 4? Waktu kita tinggal 2 menit lagi nak. Tinggal 2 menit lagi. Coba perhatikan kembali. Yakin? Yakin? Silakan cukup dikumpulkan pada bagian tengah. Soal dan lembar jawaban. Soal lembar jawaban dikumpulkan dan dihasilkan satu-satu, dipisahkan. Jika siap, dan nanti Bapak hanya tinggal mengambil saja lagi. Dan jangan berbuat curang. Sudah selesai? Yakin kelompok ini sudah selesai? Yakin? Oh ya ini hanya berlebih. Tidak apa-apa. Kita kumpulkan sini. Sudah selesai? Yakin Pak kumpulkan? Yakin? Oke, terima kasih. Dan nama kelompok Bapak ambil kembali. Sudah selesai? Karena hasil KBD-mu sudah Bapak ambil yang sebenarnya. Nah, selanjutnya dari soal yang telah Bapak lihat dan anak Bapak kerjakan hari ini, coba selanjutnya. Nah, bagian manakah yang paling kamu kuasai dalam pekerjaan ini? Membuat apa? Membuat peta pikiran. Bagian manakah yang dapat atau yang belum kamu kuasai? Membuat cerita. Agak susah dari Bapak bagian. Jadi untuk khususnya akan jadi Bapak peruntukkan pada membuat cerita. Bagaimanakah perasaanmu dalam kegiatan pelajaran hari ini? Yakin senang? Yakin? Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, selanjutnya
supaya lebih fokus, anak bapak tolong dipelajari dulu pada buku siswa tentang bahasa negara di rumah. Dan sebelum kita pulang, kita bersama-sama menyanyikan salah satu lagu tradisional Minangkabau. Apa namanya? Kambanglah Bungo. Ya, kita kompak bersama-sama dan coba keluarkan suara terbaik hari ini. Coba kamu berdiri semuanya dulu. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya, anak bapak untuk mengakhiri kegiatan belajar kita ini agar lebih semangat nanti, silakan berdiri dulu. Ya, kita bersama-sama menyanyikan lagu Kambanglah Bungo, lagu tradisional Minangkabau. Bagaimana dengan lagu ini? Coba kita nyanyikan bersama-sama dengan semangat supaya mencerminkan salah satu sikap mencintai produk Indonesia. Baik, kita dengarkan bersama-sama. Untuk bersyukur kepada Allah yang akan dipimpin oleh ketua kelas, silakan.